Alhamdulillahi Rabbil Alamin, we're here in the 17th Division military base just outside the city of Al-Raqqa. And we're here with the soldiers of Bashar. Di tengah peradaban global mengenai terorisme dan konflik internasional, isu keterkaitan antara ISIS, Al-Qaeda, dan Israel menjadi topik yang sering dibicarakan. Meskipun banyak pihak yang menyebutkan bahwa ISIS dan Al-Qaeda adalah musuh besar bagi Israel, ada sejumlah bukti yang mencurigakan dan pernyataan penting yang mengarah pada dugaan dukungan atau bahkan aliansi antara Israel dan dua kelompok teror ini. Pada tahun 2017, pasukan pemerintah Suriah menemukan senjata buatan Israel di tempat persembunyian ISIS. Di antaranya adalah artileri, peluru mortir, senapan mesin, RPG, hingga perangkat telekomunikasi. Ini bukan kali pertama senjata dengan tanda berbahasa Ibrani ditemukan di lokasi-lokasi yang dikuasai oleh ISIS. Beberapa bulan sebelumnya, pasukan Suriah juga menemukan rudal anti-tank dan amunisi lainnya yang diduga ditujukan untuk ISIS. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah Israel secara tidak langsung mendukung kelompok teroris ini dengan menyuplai senjata. Dan pada tahun 2016, Ephraim Halevi, mantan kepala Mossad Israel, memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Halevi mengungkapkan bahwa Israel pernah menjalin hubungan taktis dengan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Al-Qaeda di Suriah, khususnya di daerah dataran tinggi Golan. Israel bahkan memberikan perawatan medis kepada para pejuang Al-Qaeda yang terluka. Hal ini dilakukan karena Al-Qaeda belum pernah menyerang Israel, berbeda dengan kelompok Hizbullah yang menjadi ancaman utama bagi negara tersebut. Pengakuan ini membuka wawasan tentang motivasi Israel yang lebih taktis dalam menangani kelompok-kelompok ini. Mantan kepala intelijen militer Israel, Amos Yadlin, juga memberikan pandangan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS dianggap sebagai ancaman yang lebih kecil dibandingkan dengan Hizbullah yang lebih terorganisir dan berfokus pada perlawanan terhadap Israel. Bahkan, pada 2017, ISIS diketahui telah meminta maaf kepada Israel setelah secara tidak sengaja menyerang pasukan mereka di dataran tinggi Golan yang semakin menegaskan hubungan tidak langsung ini. Laporan dari PBB dan sejumlah intelijen juga menunjukkan dugaan keterlibatan Israel dalam mendukung kelompok oposisi di Suriah, termasuk ISIS. Israel disebut-sebut tidak hanya menyuplai senjata, tetapi juga minyak kepada kelompok ini sebagai bagian dari upaya untuk mengalahkan Iran di Suriah. Dugaan ini semakin diperkuat dengan penemuan senjata buatan Israel yang ditemukan di berbagai lokasi yang pernah dikuasai ISIS. Dari penemuan senjata hingga pengakuan dari mantan kepala Mossad, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa keterkaitan antara Israel dengan ISIS dan Al-Qaeda lebih kompleks daripada yang selama ini dipahami. Meskipun Israel tidak secara terbuka mengakui dukungannya terhadap kelompok-kelompok ini, adanya aliansi taktis dan dukungan terhadap kelompok pemberontak anti pemerintah di Suriah membuka ruang untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai peran Israel dalam konflik ini. Penting untuk terus memantau bagaimana hubungan internasional ini berkembang karena dampaknya tidak hanya mempengaruhi Timur Tengah, tetapi juga stabilitas global. Apa pendapat Anda tentang keterkaitan ini? Mari berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar.